Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi duha ini kita akan membahas, setelah kita rayakan Idul Adha, kita akan bahas memaknai apa itu sih Idul Adha, apa hari tasyrik, dan keutamaan-keutamaan padanya, dan juga akan kita kupas insyaallah terkait dengan hewan sembelihan, terkait dengan nutrisi bagi kita di hari tasyrik ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari raya dalam satu tahun bagi umat Islam. Ada dua hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dalam satu pekan, Allah jadikan kita mempunyai satu Id dalam satu pekan, yaitu Idul Usbu, yaitu hari Jumat. Hari raya kita setiap pekannya adalah hari Jumat. Adapun hari raya kita setiap tahunnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini hari raya yang kita akan rayakan di dunia. Adapun sebenarnya ada hari raya yang akan kita rayakan di Yaumul Qiyamah, yaitu saat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, yang setiap Jumatnya kita berulang-ulang mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajahnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan bagi mereka, orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, beramal saleh, bagi mereka akan mendapat al-husna. Al-husna yaitu surga, wa ziyadah, dan juga tambahan dari nikmat surga, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu ziyadah, yaitu kenikmatan di atas nikmat dari nikmat surga, adalah ketika seseorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimahumullah jami'an. Ketika kita melihat wajah Allah, itu adalah puncak-puncak kenikmatan. Puncak-puncak kenikmatan yang kita tidak merasakan nikmat yang lebih lagi daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat surga berupa makanan di surga, berupa tempat tinggal di surga, berupa pasangan hidup di surga. Akan tetapi nikmat dari puncak kenikmatan adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setiap Jumatnya. Kemudian perlu difahami bahwasanya hakikat Idul Fitr, Idul Adha bukanlah kita menggunakan pakaian baru, bukanlah kita bersenang-senang dengan makanan kita, sembelihan kita, bukanlah kita mendapatkan kendaraan baru, tetapi hakikat nikmat sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, kullu yawmin la ya'sillah fihi fahuwa 'id, kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'min fi ta'ati maulah wa dhikri wa syukri fahuwa lahu 'id. Laisa al-'id liman tujammilu bil libas war ruku', innamal 'id liman ghufirat lahu ad-dhunub. Bukanlah termasuk hakikatnya Id, bukanlah termasuk hakikatnya Id itu dengan apa? Dengan senang-senang. Tapi hakikatnya Id adalah tatkala hari itu kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan Id. Maka itulah yang dinamakan
yaitu hari yang perlu dirayakan ketika kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang kita sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari yang kita sibuk dengan ketaatan kepada Maula, ya, dengan zikir, dengan syukur, maka itu hakikatnya Id. Bukanlah Id dengan orang yang dengan sebaik-baik penampilan dari pakaiannya ataupun kendaraannya. Tetapi Id hakikatnya yang perlu dirayakan adalah tatkala dia sudah dihapuskan dari dosa-dosa dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketika kita azan diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ketika kita akan menegakkan salat dimulai dengan iqamah, dengan qomat. Kemudian ketika kita hendak masuk salat juga dimulai dengan takbiratul ihram. Juga ketika kita hendak menyembelih sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertakbir. Ketika kita masuk medan jihad, kita juga bertakbir. Dan ketika kita datang di hari Id, salat pun kita banyak bertakbir. Rahimahumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari raya Idul Adha yang sebelumnya dimulai dengan Arafah, ya, yang pada hari Arafah tersebut Nabi SAW pernah berkhutbah, dan hari itu pada hari Arafah di akhir, yaitu setelah salat asar, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di Haji Wada ini kepada Nabi Muhammad SAW, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agama Islam. Barang siapa yang masih ingin menempuh, mencoba agama yang lain, maka agama tersebut sekali-kali tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah dalam firman-Nya, dan barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, ya, sebagai agama dia, niscaya Allah tidak akan menerima agama tersebut, dan dia di akhirat nanti dalam keadaan dia menjadi orang yang merugi. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah datang dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan ketika menafsirkan ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Ibnu Abbas, yaitu agama Islam, ya, agama Islam, yang mana agama Islam ini tidak membutuhkan tambahan selamanya. Allah telah sempurnakan agama ini, tidak boleh dikurangi selamanya, juga tidak boleh ditambah selamanya, karena Allah sudah ridha. Barang siapa yang tidak ridha dengan apa yang Allah tentukan, maka dia atau apa yang dia lakukan termasuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muslimin, muslimat, jikalau kita tahu bahwasanya agama ini telah sempurna, kewajiban bagi kita yang perlu kita tadabburi di Idul Adha ini, yang perlu kita tadabburi bahwasanya ketika turun ayat ini pada Hajatul Wada, yang Nabi SAW meninggal 81 hari setelah ayat ini turun. 81 hari setelah ayat ini turun, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang jilid ke-9 519, bahwasanya Nabi SAW wafat sekitar 81 hari setelah ayat ini turun. Maka ayat ini turun sebagai penyempurna. Ayat ini turun sebagai penyempurna dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari risalah ini. Maka untuk tahu ayat ini, kesempurnaan dari agama ini, tentunya kita harus belajar. Kita harus mendekat kepada ilmu. Kita harus mendekat kepada ahlul ilm. Kita harus mendekat kepada sumber-sumber ilmu, sehingga kita faham akan sempurnanya agama ini. Jika tidak,
banyak akan terjadi dari kaum muslimin terjatuh dalam amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya agama ini tanpa dalil, seandainya agama ini tanpa hadis yang sahih, niscaya dalam satu detiknya akan banyak muncul ajaran-ajaran atau aliran agama yang baru. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun." Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr. Az-dzikr yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, wa inna nahnu lahafizun. Dan kamilah yang menjaganya kata Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang menjaganya kata Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan para penghafal hadis, dijaga dengan para penghafal Al-Qur'an, dijaga oleh para ahli penuntut ilmu. Di zaman Nabi SAW dijaga oleh para sahabat, kemudian dijaga oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di zaman sekarang dijaga oleh para penuntut ilmu yang mereka mengambil ilmu dari sumber-sumbernya, mereka mengambil sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis, juga dengan pemahaman salaful ummah, dengan dalil-dalil yang sahih dari mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama ini adalah agama yang sempurna. Agama ini adalah agama yang sempurna. Untuk tahu sempurna agama ini, kita harus menuntut ilmu. Ya, barang siapa yang mereka meremehkan ilmu, barang siapa yang mereka jauh dari agama, mereka jauh dari dalil, maka sesungguhnya ini adalah termasuk apa? Al-intihar. Ya, ini adalah termasuk al-intihar wa dimar. Ini adalah termasuk yaitu bunuh diri dan mencelakakan atau menghancurkan dirinya. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak tahu ilmu, akan mencelakakan diri kita. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, akan mencelakakan diri kita. Jika kita beramal dengan amalan yang tidak dicontohkan Nabi, akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, menganggap Nabi telah berkhianat, tidak menyampaikan risalah ini belum sempurna. Nah, sehingga apa? Gak ada solusi kecuali dengan ilmu. Kalau kita berilmu tapi gak beramal, seperti orang Yahudi. Kalau kita beramal tapi gak punya ilmu, seperti orang Nasrani. Ya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam akhir surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya, petunjuk orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan di atasnya. Nah, jangan jadikan seperti mereka orang-orang Yahudi yang mereka itu apa? Maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berilmu tapi enggak beramal. Atau waladdallin, atau juga seperti orang Nasrani, beramal tapi tanpa ilmu. Tapi umat Islam diajarkan oleh Nabi SAW untuk beramal dengan ilmunya, kemudian berdakwah dengannya dan bersabar di atasnya. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hakikatnya, jika kita jauh dari agama, jika kita jauh dari ilmu, hakikatnya kita sudah menjerumuskan diri kita dalam apa? Perkara intihar. Kita telah mencelakakan diri kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Nah, karena kita hidup di muka bumi dengan aturan, dengan ilmu Allah yang mengatur kita. Seandainya kita hidup tanpa aturan, kita akan jadi seperti bahimatil an'am, akan jadi seperti binatang ternak. Agama Islam adalah agama yang agung, yang cocok pada setiap zaman, pada setiap tempat. Gak ada ceritanya Islam sudah gak cocok di zaman sekarang. Gak ada ceritanya Islam gak cocok di negeri ini untuk diterapkan. Gak ada. Islam cocok di setiap zaman, di setiap tempat. Islam itu cocok dan Islam baik untuk memperbaiki, menjadikan aturan bagi manusia. Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam tafsirnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat agama Islam ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah telah sempurnakan, dan Allah tidak membutuhkan agama yang lainnya. Maka hamba-hamba Allah tidak ada pilihan kecuali agama Islam. Mereka yang belum berislam agar masuk Islam, dan mereka yang sudah berislam
agar terus mengkaji tentang al-adillah, dalil-dalil. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, hendaknya dalil-dalil tersebut, sunnah Nabi SAW, digigit dengan gigi geraham kuat-kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan halal haram melalui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Nah, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya telah datang seorang Yahudi, lelaki Yahudi kepada Umar bin Khattab. Waktu itu laki-laki Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab, ya, sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia berkata kepada Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Nah, bayangkan Rasulullah SAW meninggal di usia di dunia dia hidup 63 tahun. Itu pun dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, meninggal di usia 63 tahun. Itu pun juga dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab juga demikian, di dunia umurnya 63 tahun. Itu pun setelah hijrahnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka hidup di dunia usia hanya 63 tahun. Tapi sampai detik ini mereka di alam kubur mendapat kenikmatan kubur sudah lebih dari 1440 tahun. Mereka dalam keadaan mendapatkan kenikmatan alam kubur, alam barzah, belum lagi nanti yaumul qiyamah mendapatkan kenikmatan jannah. Subhanallah. Oleh karena itu, dunia yang hanya sebentar, wallah, jangan disia-siakan. Disibukkan dengan wisata, disibukkan dengan jalan-jalan, disibukkan dengan nge-mall, ya, dan lain sebagainya, disibukkan dengan makan dan minum, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Sibuk tidur satu hari katakan 7 jam. Kalau satu hari dia tidur 7 jam, katakan sepertiga umur dia dalam satu hari habis untuk tidur. Dan hukumnya tidur adalah mubah, tidak dicatat pahala, tidak dicatat sunnah, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seandainya umur dia 60 tahun, berarti umur dia di dunia habis untuk tidur 20 tahun. Ajib. Ya, begitu pula umur dia untuk wisata belum dihitung. Hukumnya adalah mubah, asal hukumnya mubah. Oleh karena itu, niatkan segala umur Anda gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur, jalankan sunnah-sunnah Nabi. Doa sebelum tidur, persiapan sebelum tidur, ketika mimpi buruk saat tidur, ketika bangun tidur baca doa, ketika makan mulai dengan cuci tangan. Ya, Syalbani berpendapat hukumnya cuci tangan sebelum dan sesudah makan adalah sunnah. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bukan dari sunnah. Kemudian dimulai dengan baca bismillah, kemudian makan berjamaah, kemudian dia makan dengan tangan kanan, kemudian dia makan dari yang paling dekat, kemudian ketika makan juga membaca doa setelah makan. Terus perkara yang mubah akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmu. Kita gak akan tahu agama itu sempurna kalau kita betul-betul gak mau belajar, menjauhi agama, betul-betul kita seperti menjerumuskan diri kita ke dalam malapetaka. Rahimakumullah jami'an. Seorang Yahudi ini datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab sembari dia berkata, "Innakum ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian itu membaca satu ayat dalam kitab kalian, kitab Al-Qur'an. "Law 'alaina ma'asyiral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawm 'idan." Kata dia, seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Subhanallah. Orang Yahudi aja paham, seandainya ayat ini turun kepada orang Yahudi, niscaya hari itu akan menjadi hari rayanya mereka. Nah, kapan? Di hari Arafah waktu itu ketika turun ayat ini, ba'dal asr, pada hari Jumat. Nah, subhanallah, kita tentunya apa? Lebih bangga daripada Yahudi, lebih bangga daripada mereka. Mereka hanya berandai-andai, tapi andai-andai mereka tidak membuat mereka untuk masuk Islam, tidak membuat orang Yahudi masuk Islam,
hanya berandai, seandaikan turun. Kenapa orang Yahudi tetap gak mau masuk Islam? Karena hasadnya mereka. Karena mereka berangan-angan Nabi sebagai penutup para Nabi bukanlah dari kaum Quraisy, tapi dari kalangan Yahudi. Sehingga mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai musuh mereka. Bahkan malaikat Jibril dijadikan juga sebagai musuh mereka. Bahkan mereka merendahkan Allah seperti makhluk. Mereka mengatakan innallaha faqir. Ya, sesungguhnya Allah itu fakir. Allah itu miskin. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Kemudian rahmatullah jami'an, setelah Umar bin Khattab disampaikan ayat ini kepada Umar bin Khattab, lanjut Umar bin Khattab mengatakan, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kata beliau, ketika disampaikan oleh orang Yahudi, ayu ayat, kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kemudian Umar menimpali, wallah inni la a'lam al-yawm walladzi nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku sesungguhnya tahu hari ini adalah hari turunnya yaitu ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nazalat 'ashiyatan 'Arafah fi yaumil Jum'ah, yaitu turun pada sore hari, ya, menjelang maghrib pada hari Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Fa rahimahullah, hari ini yaitu hari Yaumul Adha, Idul Adha dan Idul Fitr, Idul Adha dan Yaumut Tasyrik, ya, ada termasuk hari yang mubarak, Allah berikan keberkahan. Nabi SAW telah bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahar." Seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari sesembelihan, hari nyembelih. Ya, hari sesembelihan. Ya. Idul Adha. Dalam riwayat yang lain ditambah thumma yaumul qar. Kemudian hari apa? Hari tasyrik. Hari satu dinamakan Yaumul Qar, ya. Hari kedua dinamakan dengan hari bukan Yaumul Qar, hari yang lainnya, ya. Kemudian Yaumun Nafar dan seterusnya, ya, sampai 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ini termasuk hari yang agung. Pada hari-hari ini kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa, kecuali orang yang berhaji, ya. Ketika mereka, ya, membayar puasa. Nah, ada pun hukum asalnya tidak boleh kita puasa pada Idul Fitr, Idul Adha, juga hari tasyrik. Seperti kemarin hari Senin, mungkin kemarin ada yang berpuasa. Ini bukan dari sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Nah, jika puasa Senin itu jatuh pada hari apa? Hari tasyrik bagi kita yang enggak haji. Nah, ayyuhal muslimun, yang perlu kita maknai dari Idul Adha, bahwasanya agama Islam itu adalah agama tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Apalagi bapak kita, bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ini beliau adalah yang membawa tauhid, bendera tauhid ini, berdakwah dengan Islam yang khas dengan tauhid. Adapun sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, mereka dalam keadaan tauhid. Mereka dalam keadaan tauhid. Iblis laknatullah alaih bersabar selama sekitar 1000 tahun. Mereka bersabar untuk menjerumuskan umatnya Nabi Adam alaihissalam ke dalam kesyirikan, dan baru terjatuh setelah itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam membenahi apa-apa yang sudah terjadi dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka terjatuh dalam kesyirikan pelan-pelan, dan demikian jebakan iblis. Jebakan iblis, syaitan tidak langsung sekonyong-konyong langsung diganti begitu saja, tapi dengan apa? Dengan proses yang panjang. Dijerumuskan, disesatkan umatnya para nabi,
dengan pelan-pelan. Begitu pula ketika dulu ada patung Yaghutsa wa Ya'uq wa Nasra, ya, 5 patung orang saleh ini yang dulu dibangun, dulu dilukis, dibangun untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang setelahnya. Tetapi iblis menyamar dan memberikan syubhat kepada mereka bahwasanya patung atau gambar ini dibikin untuk apa? Untuk menjadikan perantara biar doa mereka terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu pelan-pelan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sampai detik ini terjatuh dalam kesyirikan di antara kaum muslimin yang dikenal dengan syirik al-wusata. Syirik melalui perantara-perantara. Jadi kalau doa sama Allah nggak yakin langsung didengerin. Mereka harus pakai perantara kuburannya wali, perantara wali fulan dan wali fulan, menyebutkan nama wali fulan, dan ini jebakan mereka dari waktu itu sampai detik ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, beliau mendakwahkan tauhid, ya, beliau menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya sendiri, berdakwah di hadapan bapaknya, dan dakwah itu ditolak mentah-mentah oleh bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala itu, ya, orang-orang Yahudi zaman sekarang sampai orang Nasrani pun zaman sekarang, mereka mengatakan apa? Berkata Yahudi, Ibrahim adalah Yahudi. Berkata orang Nasrani bahwasanya Ibrahim itu adalah Nasrani. Dan ini semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini dijelaskan untuk membantah mereka. Nah, yang mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah selamanya Ibrahim itu sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, orang yang muslim, dan dia termasuk orang yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu berputar dengan apa? Berputar-putar dengan apa? Ada istilah tauhid. Dalam ibadah apapun kecuali ada tauhid di situ. Ya, sebagaimana disebutkan juga hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan dia itu punya fitrah. Apa fitrahnya? Yaitu fitrahnya tauhid. Ya, maka mereka dilahirkan dalam keadaan tauhid. Juga ibadah ini harus disertai tauhid. Ibadah harus disertai tauhid. Sebagaimana maklum bahwasanya syarat diterimanya amalan dibagi menjadi 2. Ikhlas karena Allah, yaitu apa? Untuk memanifestasikan tauhid. Juga yang berikutnya ikhlas untuk mutaba'ah, untuk memanifestasikan yaitu keyakinan kita kepada Nabi SAW. Makanya tak heran ketika masuk Islam yang pertama kali ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah untuk memanifestasikan tauhid dan untuk menafikan kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk memanifestasikan ittiba'nya kita mengikuti ajaran Nabi, bimbingan Nabi, amalan yang diajarkan Nabi, dan untuk menafikan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi. Karena sebenarnya itu bukanlah ibadah. Ini dua syarat diterimanya amalan. Dari 2 syarat ini manusia dibagi menjadi 4 macam. Ada yang mereka ikhlas, kemudian mutaba'ah. Maka dari 2 syarat ini amalan mereka pasti diterima di sisi Allah. Adapun jenis manusia yang kedua, ketiga, dan keempat tidak diterima amalannya di sisi Allah. Siapa mereka? Mereka yang ikhlas tapi amalannya tidak diajarkan Nabi. Yang berikutnya, orang yang amalannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi tapi dia tidak ikhlas. Dan yang terakhir adalah sudah tidak ikhlas, amalan tersebut tidak diajarin Nabi lagi. Nah, maka ini sejelek-jelek makhluk.
ya, sejelek-jelek manusia. Fa ibadah jika tidak disertai tauhid, maka sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga At-Tamimi, maka ibadah tersebut adalah seperti orang yang sholat tanpa disertai wudu. Orang sholat yang tidak disertai wudu, tentunya sholat tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian semua ibadah kalau nggak disertai tauhid, maka ibadah tersebut nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 162, 163. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, dan ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikianlah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku termasuk orang yang pertama berislam. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul inna salati, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk sembelihanku, ya, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka kalau kita ibadah, jangan ada kata untuk Allah dan untuk selain Allah. Ya, seperti orang ria itu untuk siapa? Untuk Allah dan untuk manusia. Pengen pamer dilihat, ibadah, infak, sedekah, sholatnya, ya, apa yang dilakukan dari amalannya, dia pertamanya untuk Allah. Tapi apa? Di situ pengen pamer. Berarti untuk siapa? Ada unsur untuk Allah. Ataupun sum'ah, pengen didengar manusia. Sama untuk Allah, sama dengan untuk Allah. Allah nggak menginginkan seperti ini, ya. Allah nggak butuh, walaupun sekutu Allah yang paling kecil saja Allah nggak butuh, apalagi sekutu yang paling besar, ya. Untuk menjadikan sekutu, manusia punya keyakinan, ya. Keyakinan manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, sekutunya ini didudukkan, ditempatkan di atas kedudukan Allah. Ada yang menyamakan antara Allah dengan sekutunya. Ada yang menjadikan sekutunya lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, semua tingkatan sekutu ini enggak dibutuhkan Allah dan sama-sama termasuk syirik besar. Apalagi kalau tidak menjadikan Allah sama sekali. Ya. Mereka hanya menjadikan bukan sekutu, memang satu-satunya Tuhan bagi mereka selain Allah saja. Allah bahkan enggak dianggap sebagai Tuhan. Wah, ini kerusakan, sebenar-benar kerusakan dari keyakinan kaum muslimin rahimahumullah jami'an. Dan pada hari seperti ini, hari Idul Adha dan hari Tasyrik, itu termasuk hari yang kita dianjurkan untuk kita banyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan Allah Subhanahu wa taala bertahlil. Allah juga ahla bitauhid, ya. Allah juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Demikian Allah Rasulullah ulang-ulang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wah, ini juga menunjukkan bahwasannya pada hari Idul Adha juga hari Tasyrik ada pelajaran yang sangat berharga di situ. Mengenai Idul Adha dan hari Tasyrik ada pelajaran tauhid yang sangat besar dan kehancuran kaum muslimin. Awal mula kehancuran kaum muslimin tatkala kaum muslimin enggan untuk menuntut ilmu. Tidak mau menuntut ilmu atau gengsi untuk menuntut ilmu. Juga ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan dan buta akan hal-hal yang menjatuhkan diri mereka dalam kesyirikan. Maka ini termasuk awal kehancuran rahimahullah jami'an. Juga termasuk kebiasaan mereka yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Mereka melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi tidaklah terjadi kecuali karena apa?
jauhnya mereka dari ilmu. Mereka menganggap ini adalah ilmu, padahal tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Safa dan Marwah, ketika naik antara Safa Marwah, ketika mulai naik Jabal Safa, Nabi mengajarkan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Nabi membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Demikian sampai diulang-ulang 3 kali. Diulang-ulang 3 kali, di antara 3 tadi di sela-sela dengan kita banyak doa, apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan. Demikian, ini adalah pelajaran besar. Ada pelajaran besar dalam memaknai Idul Adha dan hari tasyrik. Kejelekan yang paling besar, a'dhamul dzulm, adalah termasuk kesyirikan. Lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid itu termasuk kezaliman yang paling besar. Kemudian disusul dengan menyebarnya hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW dan dalalah dan kesesatan. Karena segala sesuatu yang tidak diajarkan Nabi dalam urusan agama itu adalah sesat dan layak untuk ditinggalkan. Apalagi kalau sudah merajalela di umat. Apa bedanya orang yang melakukan maksiat dan orang yang melakukan amalan tersebut tidak diajarkan Nabi? Orang jika berbuat maksiat, dia sadar bahwasanya dia terjatuh dalam maksiat. Orang pacaran, dia paham kalau dia itu melakukan hal yang dosa. Orang makan uang riba, dia paham kalau itu uang haram. Orang mengambil harta dari saudaranya dalam keadaan dia zalim, merampas harta saudaranya, dia paham. Orang merampok, mencuri, dia paham. Dia ketakutan dengan polisi, dia takut dengan CCTV, dia paham karena itu dosa. Tetapi kalau orang yang melakukan amalan yang dia anggap amalan saleh, dia anggap ibadah, tetapi ibadah tersebut tidak diajarkan Nabi, dia apa? Dia merasa dia di atas ketaatan. Dia tak merasa dia sebenarnya justru terjatuh dalam sesuatu yang bahkan menimbulkan dosa bagi diri dia, mencelakakan diri dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka punya sekutu yang sekutu itu telah membuat syariat untuk mereka dari agama ini, yang pada syariat tersebut jelas-jelas tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya tidak. Yang membuat syariat hanya Allah, bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Barang siapa melakukan satu amalan yang amalan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak datang dari Nabi SAW, amalan itu adalah amalan yang baru, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini langsung stempel dari Nabi SAW. Nah, amalan tersebut tertolak. Nah, adapun amalan baru, jika amalan maksudnya adalah perkara dunia, maka tidak mengapa. Seperti kita untuk kajian menggunakan kendaraan, mobil, untuk komunikasi menggunakan HP, ketika hawa panas menggunakan AC dan kipas angin, semua ini termasuk amalan dunia dan bukan termasuk amalan ibadah. Maka amalan yang seperti ini Gak ada larangan sama sekali dari Nabi SAW. Selama urusan dunia tersebut adalah perkara yang gak ada unsur kesyirikan, gak ada unsur keharaman, maka tidak mengapa. Nah, makanya Nabi SAW pernah ditanya, ketika ditanya tentang urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda semua lebih paham dari urusan dunia Anda. Kemudian satu hal yang perlu kita ingat, pelajaran yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 106, ada pelajaran yang sangat besar di situ, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak yang saleh, anak yang bijak, anak yang taat, ya, yang mana Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Kemudian Allah berikan Nabi Ibrahim dengan kabar gembira dia punya anak. Sampai sempat Hajar nggak percaya karena usianya sudah tua. Dan ternyata Allah berikan anak. Nah, begitu dia subhanallah Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama nggak punya anak, kemudian punya anak yang merupakan kabar gembira. Kemudian lanjut firman Allah apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika umurnya Nabi Ismail, putra beliau, dalam keadaan putra beliau sudah punya akal, bisa menggantikan tugas bapaknya, ya, bagi ibunya, ya. Waktu itu apa? Qala, kemudian berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, sekian lama enggak punya anak, ketika sudah bisa menggantikan tugasnya, yang Nabi Ibrahim masih perlu dakwah ke negeri Syam, ya. Kemudian ternyata ada ayat ini yang mengingatkan, mencoba menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tauhidnya dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ya bunay," berkata wahai anakku, "inni ara fil manami," sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Subhanallah, bayangin. Ya, pertama, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Mustadrak di Hasan bin Sya'bani rahimahullah, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, kanat ru'yal anbiya. Ibnu Abbas berkata bahwasanya kanat ru'yal anbiya wahyan, adalah mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Dan demikian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya. Ya bunai, coba bayangin, Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan sebaik-baik panggilan. Bayangin, seorang nabi memanggil putranya dengan panggilan yang baik. Ini contoh tarbiyah yang salehah, tarbiyah yang baik kepada seorang bapak kepada anak. Ya, jangan ketika bapak marah memanggil anaknya dengan panggilan hewan. Jangan sampai memanggil anaknya dengan panggilan yang subhanallah enggak pantas. Khawatir doanya bapak, doanya ibu, panggilan bapak ibu sebagai doa, kalau dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang terjadi, nasallahu alaihi. Makanya Nabi Ibrahim memanggil dengan sebaik-baik panggilan, ya bunai, wahai anakku. Coba. Nah, waktu kami di Yaman, ya, waktu itu ada seorang bapak marah kepada anaknya. Bapak ini memanggil anaknya, ya himar, ya keledai, ya donkey, gitu kan. Subhanallah, si anak akhirnya menjawab apa? Ana himar saghir, anta himar kabir, katanya. Aku keledai kecil, kamu keledai besar, wahai bapakku. Subhanallah. Kenapa? Karena demikian, al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita didiknya seperti itu, jadinya anaknya seperti itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim memanggil dengan sebaik-baik panggilan, ya bunai, wahai anakku. Panggilan yang sangat lembut. Ya, ini ajarkan kepada anak Anda. Si ibu, si bapak panggil anak dengan ya bunai. Kalau ya waladi masih agak kasar. Ya, maksudnya panggilannya enggak selembut dengan ya bunai. Ya bunai itu panggilan apa? Panggilan seperti mudalla. Mudalla itu apa? Memanjakan si anak. Ya bunai. Ya, menunjukkan apa? Sayang sekali. Ya bunai, wahai anakku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Subhanallah. Pertama, Nabi Ibrahim enggak pengen mimpinya enggak diceritain, langsung disembelih aja Nabi Ismail. Enggak. Tapi dipaparkan kepada Nabi Ismail. Ada komunikasi antara bapak dengan anak. Dan ini ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Kemudian ini ara fil manam. Ya, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, wahai anakku, anni adbahuk. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Subhanallah. Ini mimpi akan mengagetkan Nabi Ismail jika Nabi Ismail enggak dididik dengan tauhid oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menunjukkan didikan yang didikan yang sukses dari seorang nabi, seorang bapak kepada anaknya. Kemudian Nabi Ismail enggak kaget. Ya, dia enggak kaget. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim komunikasi lagi dengan anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim?
aku sesungguhnya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, lihat bagaimana menurutmu. Subhanallah. Dikembalikan lagi apa? Mimpinya tadi kepada Nabi Ismail. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Coba bayangin. Coba kalau kita cerita kepada anak kita, wahai anakku, tadi malam aku mimpi, kamu tak sembelih. Bapak tak naikkan HAM nanti. Ya. Bapak saya naikkan pengadilan, saya tuntut bapak juga. Tapi ini apa? Ini seorang anak, anaknya bapaknya tauhid. Subhanallah. Apa kata ketika ditanya, "Fandur madza tara?" Lihat bagaimana menurutmu wahai anakku. Kemudian kata Nabi Ismail, qala ya abati, wahai bapakku. Coba dijawab dengan sebaik-baik panggilan, jawaban dari panggilan tadi. Ketika dipanggil ya abati, jawabnya ketika jawab ya bunai, dia bilang ya abati. Ya, dijawab dengan sebaik-baik panggilan ya abati. Demikian ajarkan kepada anak Anda untuk apa? Memanggil bapaknya ya abati. Ya. Bapaknya juga demikian panggil anaknya ya bunai. Ya, anaknya panggil ya abati. Ini panggilan istilahnya apa? Kromo inggil. Ya, panggilan yang halus kepada bapaknya. Ya abati. Coba dikasih mimpi-mimpinya, mimpi seperti demikian, ya. Kalau orang-orang mungkin melihat orang zaman sekarang ini mimpi buruk ini. Bapakku mimpi buruk, bapakku minta diruqyah ini. Ini subhanallah mimpinya seorang nabi, wahyu. Nah, kemudian ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. If'al ma tu'mar. Ini Nabi Ismail langsung, ya abati, lakukan apa yang diperintah kepadamu dari Allah. Nabi Ismail enggak bilang, ya abati, tunggu dulu, aku istikharah dulu. Enggak. Tapi langsung, if'al ma tu'mar. Ya, lakukan apa yang diperintah kepadamu. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, niscaya engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail bilang apa? Insyaallah. Nabi Ismail enggak bilang enggak menjazm. Sudah, sembelih aku, niscaya aku pasti orang yang sabar. Enggak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini juga termasuk apa? Tarbiyah. Juga ada tauhid di sini. Insyaallah, atas kehendak Allah, kembali lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian falamma aslama, ketika sudah Nabi Ismail sudah pasrah, ya, siap untuk disembelih, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail ditelungkupin. Ya, Nabi Ismail ditelungkupkan, ya, dalam keadaan wajahnya di bawah, ya. Kemudian subhanallah datang dalam riwayat, sebagian riwayat wallahu alam dengan sehatnya riwayat ini, ya, yang disebutkan oleh dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, disebutkan bahwasanya ini termasuk apa? Kisah-kisah yang musta'nah, ya, kisah-kisah yang cukup ambil pelajaran saja. Nah, dari kisah ini kemudian Nabi Ismail berkata kepada bapaknya, ya abati, istad ribati. Ya abati, tolong ikatan untukku dikencengin, hatta la attarij, sampai aku enggak bisa bergerak. Ya. Waqfuf thiyabaka li'alla yantadih 'alaiha syai' min ad-dam fatarahu ummi fatahzan. Ya, dan singkaplah baju kamu. Singkaplah baju kamu wahai bapakku sampai enggak ada darah yang terciprat ke baju kamu sehingga apa? Ummi enggak bisa melihat bekas darah yang nempel pada dirimu. Subhanallah. Ya. Kemudian dan cepatkanlah pisau itu lewat di leherku agar aku tidak merasakan sakit yang pedih. Biar cepat maut melewatiku. Ya. Dan kemudian buanglah wajahmu dari wajahku, biarkan aku telungkup sehingga engkau tidak melihat wajahku, sehingga engkau membatalkan sembelihan ini. Ya. Kemudian kata beliau, dan sampaikan dariku untuk ummiku assalam. Ya, tetapi tadi sanadnya perlu diperbincangkan, perlu diteliti sanadnya. Nah, alhasil di sini, ya, kemudian ulama di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Ismail tersebut enggak jadi disembelih.
Ya, nggak jadi disembelih. Mereka melihat dari apa? Ayat yang setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya. Dan kami panggil wahai Ibrahim, ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Terus nggak jadi disembelih, ganti kambing lah yang disembelih. Ya. Dan yang lainnya berpendapat bahwasanya betul-betul hal itu terjadi. Alhasil yang bisa kita ambil di sini, bagaimana mereka menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau enggak jadi, yang jelas apa? Mereka membenarkan mimpi. Ya, dan ini menunjukkan mereka benar-benar mendatangi perintah Allah dengan segera, tanpa ragu-ragu. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Fa'idul Adha, ya, dinamakan Idul Adha karena di situ ada udhiyah, ada sembelihan. Dan udhiyah secara bahasa artinya apa? Asyah. Artinya apa? Yaitu kambing yang disembelih. Ya. Makanya kalau Anda sering dengar kalau mau cari sate, istilahnya ada sate kambing. Sebenarnya sate berasal dari bahasa Arab. Sate itu syatun. Syatun itu kambing. Berarti kalau Anda bilang sate kambing, berarti kambing-kambing. Ya. Kalau Anda bilang sate ayam, berarti kambing ayam. Ya. Kalau sate sapi, berarti kambing sapi. Nah, ini syatun, artinya syatun. Syatun itu diambil dari kambing. Nah, dan ini ada padanya di antaranya apa? Ihya'us sunnah. Kita menegakkan sunnah. Jangan seperti orang-orang mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang muslim kalau Idul Adha, lihat hewan-hewan disembelih. Nanti akan mengurangi populasi dari sapi, kambing. Lihat mereka kayak punya rasa rahmah, lihat semua disembelih. Nah, semua disembelih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka bilang kita misalkan enggak punya rasa kasih sayang, terus mereka juga makan apa? Hewan, ayam, kambing. Ya enggak mungkin hewan enggak dimakan kecuali melalui sembelihan. Nah, dan sembelihan kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa ini termasuk apa? Ihya'us sunnah Nabi Ibrahim. Menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk apa? Mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Termasuk apa? Sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Melakukan sembelihan. Juga ada padanya pelajaran di sini pada Idul Adha ini, apa? Untuk belajar bersabar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah yang mungkin kita enggak suka. Kenapa? Karena jiwa kita asalnya apa? Innan nafsa la'amaratun bisu'. Jiwa kita ini selalu membisikkan kepada keburukan. Makanya ada perintah Allah kadang kita enggak suka. Padahal yang kita enggak sukai itu baik untuk kita dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pelajaran di antaranya yaitu apa? Di antaranya untuk saling menyambung hubungan antara manusia dengan berbagi makanan. Ada sebagian kaum muslimin, ya, yang mereka sama sekali enggak pernah makan daging kecuali setahun sekali, dibagi-bagi daging tersebut. Nah, juga termasuk di situ ada syukurullah. Kita dilatih untuk bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan udhiyah, keutamaan dari kita menyembelih hewan, di antaranya sebagaimana disebutkan, yaitu afdal amal yaqumu bihi al-mu'min yaum Idul Adha. Sebagai amalan yang kaum mukminin melakukan, yaitu apa? Ketika Idul Adha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Al-Ahwazi, ya, disebutkan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawm an-nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam.
Ya, ini termasuk dalilnya. Di antaranya apa? Sembelihan. Sebaik-baik amalan, ini di antaranya Idul Adha, yaitu sesembelihan. Ya, sesembelihan. Dan ini termasuk apa? Mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah termasuk bagian dari ketakwaan hati kita. Ya. Kayak kemarin seperti disebutkan Syekh Albani rahimahullah, ketika ada perbedaan pendapat kapan melakukan Idul Adha, di antara kaum muslimin ada yang hari Sabtunya, di antara kaum muslimin ada yang hari Ahadnya. Maka Syekh Al-Albani berpendapat lebih baik ikut pemerintah. Kenapa? Untuk liyukathir sawat, untuk semakin menunjukkan persatuan kaum muslimin agar tidak bercerai-berai. Masalah Id saja cerai-berai. Nah, ini biar bersatu kaum muslimin, enggak cerai-berai. Walaupun ada yang beda pendapat, menurut mereka 9 Arafah kapan, tetapi ketika Id ditegakkan bersama-sama. Untuk apa? Liyukathir as-sawat. Nah, dan pada Idul Adha ini ya didapati beberapa ibadah yang terkumpul. Ya, seperti apa? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Ada salat plus sesembelihan. Ya, ada Idul Adha juga sekaligus kita juga nyembelih. Terkumpul di situ. Nah, wa ini rahimahullah jami'an. Banyak di antara keutamaannya. Juga termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik ada padanya keutamaan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, 11 wa 12 wa 13 min syahri Dzulhijjah. Ini juga keutamaan. Bahkan kita dilarang puasa di hari-hari tersebut, ya, di hari tasyrik. Nabi melarang dari puasa di hari tasyrik. Dan dinamakan hari tasyrik. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena mereka yusyariku al-lahm tahta syams. Karena mereka itu menjemur atau meletakkan daging itu di bawah matahari, diawetin. Ada yang dijadikan dendeng. Di zaman Nabi nggak ada kulkas. Di zaman Fir'aun nggak ada kulkas. Ya, di zaman kita, masya Allah, puncak-puncak kenikmatan teknologi dan dunia. Subhanallah. Kiamat nggak jauh lagi dari zaman kita. Ya, Fir'aun nggak ada spring bed, kita ada spring bed. Fir'aun nggak ada kipas angin pakai dayang-dayang, kita pakai kipas angin pakai AC. Fir'aun nggak ada kulkas, kita ada kulkas. Nah, Fir'aun nggak bisa nilpon pasukannya, ya. Kita masya Allah punya HP, masya Allah. Rahimahullah jami'an. Fa ayyul tasyrik, waktu itu mereka menjemur daging-daging mereka di bawah matahari. Ya, mereka menjadikan dendeng. Ya, menjadikan dendeng. Dan boleh hasil sesembelihan kita disimpan lebih dari 3 hari, itu nggak mengapa. Diawetin, nggak mengapa, dijadikan dendeng. Nah, dijadikan dendeng. Hari tasyrik ini yaitu 3 hari setelah Setelah Yaumun Nahar, setelah hari sesembelihan. Yaumun Nahar, hari sesembelihan. Nah, nahar sebenarnya diambil dari kata ini nahar, namanya nahar. Ya. Kalau kita nyembelih kambing disembelih dengan cara digorok lehernya. Sapi juga demikian, ayam juga demikian. Ya, penyu juga demikian ya. Penyu itu disembelih dulu. Nah, adapun untuk onta itu bukan disembelih, tapi nahar. Ada istilah nahar. Kenapa? Ditusuk tengah-tengah lehernya yang ada cekukannya ini. Kenapa? Kalau onta disembelih ternyata darahnya nggak ngalir, ya, matinya nggak begitu cepat. Lain dengan ketika ditusuk naharnya, maka saat itu betul-betul onta itu cepat kehabisan darah dan itu lebih rahmah. Idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Jika Anda menyembelih, maka lakukan dengan sebaik-baik sembelihan. Cara nyembelihnya apa? Pisaunya betul-betul diasah. Ya. Falyuhad, ya, diasah, ditajemin pisau tersebut. Ketika nyembelih, pisaunya disembunyiin, jangan di depan mata hewan. Kita nyembelih hewannya satu-satu, ya, biar mereka nggak saling lihat. Darahnya dibersihkan, imma ditimbun tanah atau disiram jika di tempat yang bukan tanah. Ya, ini termasuk Cara baik bagaimana berihsan dengan hewan yang mau disembelih. Nah,
Dan juga ini juga termasuk apa? A'dhamul ayyam. Hari Tasyrik juga hari agung yang di sisi Allah termasuk agung. Sebagaimana hadis Nabi SAW, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahri thumma yaumul qar. Sebaik-baik hari yaitu hari di sisi Allah adalah hari An-Nahr thumma hari Al-Qar, yaitu hari Tasyrik. Hari Tasyrik yang pertama dijuluki dengan nama Al-Qar. Hari Tasyrik yang kedua dijuluki dengan An-Nafar. Ya, An-Nafar. Hari yang ketiga dijuluki dengan juga dijuluki dengan An-Nafr Tsani. An-Nafr awal, An-Nafr Tsani. Ya, hari Tasyrik yang pertama dijuluki Al-Qar, ya, dijuluki Al-Qar. Karena apa? Mereka orang-orang yang berhaji ada di Mina, ya, yuqirruna fihi bi Mina. Karena mereka apa? Dinamakan Yaumul Qar karena mereka tinggal di Mina. Nah, adapun hari kedua, hari ketiga yang mana dijuluki hari kedua adalah hari Tasyrik kedua dinamakan yaitu Yaumun Nafr awal wa Yaumun Nafr tsani. Ya, kenapa? Li'annahu yajuz an-nafr fihi liman ta'ajjal. Karena apa? Dia boleh untuk meninggalkan tempat tersebut, ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan yang dianjurkan di hari Tasyrik untuk kita juga banyak yaitu zikrullah. Setiap sholat termasuk bertakbir, ya, termasuk takbir. Takbir dibagi menjadi dua, takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak pada Dzulhijjah dimulai dari awal Dzulhijjah, ya, awal Dzulhijjah dimulai, dan itu pun kapan saja, nggak harus selesai sholat, kapan pun saja. Nah, adapun takbir muqayyad itu dimulai dengan hari Arafah ba'dal fajr. Setiap sholat 5 waktu kita bertakbir setelah sholat. Sampai kapan? Sampai terakhir hari Tasyrik, yaitu hari ketiga setelah Yaumun Nahr ba'dal asr, hari Tasyrik kita terakhir untuk bertakbir. Nah, berikutnya sambil siap-siap sesi tanya jawab. Fadhal barakallahu fikum wa fikunna. Kemudian sebelum sambil menunggu tanya jawab terkait karena kita ada pada hari sesembelihan, ya, Yaumun Nahr, kemudian Tasyrik Yaumul Qar, kemudian Tasyrik kedua Yaumun Nafr awal, kemudian Tasyrik ketiga Yaumun Nafr tsani, ya, kita mungkin sering mencicipi daging. Nah, ini dibahas oleh kedokteran Arab klasik, para ulama klasik. Nah, daging sembelihan dari kurban, yang mana hewan kurban ini diantaranya yang jadikan sembelihan adalah onta, kemudian kambing dan sapi. Gak ada ceritanya walaupun kita nyembelih 1000 ayam gak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gak diterima. Hanya 3 hewan ini, sapi, kambing, onta. Nah, dan kambing terutama domba itu yang paling digemari. Kenapa? Karena dia lebih mudah dicerna. Dan kemudian sapi. Untuk sapi di Arab jarang sekali orang menyembelih sapi. Mereka lebih memilih kambing ataupun onta. Ima kambing, ima onta. Dan menu keseharian mereka juga demikian. Mereka sampai detik ini yang paling disukai mereka onta, kambing, atau paling seringnya selain onta kambing ini mereka sering mengambil ayam dan ikan. Itu paling sering. Sapi jarang dikonsumsi. Dan jarang juga orang ternak sapi. Nah, kalaupun ada sapi paling untuk sapi perah susu. Nah, mereka sudah meyakini bahwasanya daging sapi sifatnya dingin dan dia menyebabkan apa? Laun sauda atau saudawiyah, menyebabkan masalah yaitu pada limpa dan termasuk menyebabkan darah hitam atau rusak. Nah, makanya nggak baik untuk sering-sering dikonsumsi. Nah, dan kalaupun sapi
dijadikan dendeng, maka sifat sapi yang tadinya dingin berubah menjadi panas ketika menjadi dendeng. Makanya mereka hari tasyrik betul-betul mengawetkan hewan dengan apa? Dijadikan dendeng. Ya, jika dijemur saja, maka sifatnya akan menjadi panas. Sapi dingin menjadi panas, kalau kambing sudah panas, apalagi kalau kambingnya domba panas lembab akan menjadi panas ketika dijemur. Apalagi kalau dijemur dijadikan dendeng ditambahi dengan rempah-rempah plus garam, akhirnya semakin panas. Nah, apalagi onta, ya sifatnya lebih panas dan dia panas kering. Kalau kambing, apalagi domba, dia panas lembab, makanya lebih mudah dicerna. Adapun kambing tais seperti kambing Jawa, ya dia sifatnya lebih cenderung seperti panas kering. Onta juga panas kering, ya. Maka untuk pilih daging yang dipilih untuk ibu hamil biar gak terjadi konstipasi, atau anak-anak balita biar gak konstipasi, ya, atau untuk lansia biar gak sulit pencernaan. Kalau pilih daging kambing, pilih daging kambing jenisnya domba. Kalau mereka punya masalah seperti ibu hamil punya masalah eklamsi, ya, atau pre-eklamsi, atau punya masalah darah tinggi, atau takut terjadi pre-eklamsi dan eklamsi, maka apa? Jika ingin daging pilihan, pilih domba yang masih balibul, bawah 5 bulan. Ya, hewan yang masih menyusui, sifatnya tidak terlalu panas seperti yang sudah dewasa. Jika kepingin. Nah, kemudian daging yang paling disukai Nabi SAW adalah paha kambing. Ya, paha kambing, terutama paha bagian depan. Paha bagian depan. Dan sampai Nabi SAW diracuni oleh Zainab bintul Harith, ya, daging paha depan kesukaan Nabi yang sudah dilumuri dengan racun. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim disahihkan dengan sanad hasan li ghairi, ya, bahwasanya Nabi telah bersabda, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Kenapa? Karena dagingnya lebih lembut, mudah dicerna. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ada seorang wanita yang memasak daging kambing, ya, dan waktu itu tidak tersisa daging kecuali leher. Kemudian Nabi menggemari daging leher tersebut, ya, berarti daging leher, daging tulang punggung itu adalah yang disukai Nabi, juga termasuk paha depan. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, afdhalul lahm a'id ilal idham. Sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang. Kenapa? Karena itu adalah daging yang paling lembut. Juga termasuk ekor kambing. Hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, obat nyeri pinggang pakai ekor kambing. Ya. Adapun Al-Farasdaq, seorang penyair yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, dia sudah berwasiat, iyyakum bir-ra's wal butun fa inna ad-dam minhuma. Hati-hati kalian dari kepala dan jeruan, ya, karena penyakit berasal dari keduanya. Adapun jika mengatakan makruh, ya, ada hadis yang menyebutkan pelor kambing atau testisnya kambing, kemudian kandung kemihnya, kemudian empedunya, ya, kemudian ginjalnya. Nah, disebutkan di situ yang dibenci Nabi SAW. Tetapi hadis ini tidak sahih. Silakan dimakan, tidak mengapa, tidak dibenci. Tetapi apa? Jangan terlalu sering. Ya, karena penyakit muncul dari apa? Dari ada di kepala, juga ada di jeruan. Subhanallah, di negeri kita semua jadi kuliner. Lidah jadi kuliner, rujak cingur jadi kuliner. Masya Allah. Nah, kemudian ceker ayam jadi kuliner, usus jadi kuliner, ajib. Ya, negeri kita negeri yang paling ajib pokoknya. Bagaimana hukumnya seorang penyanyi dangdut atau artis? Enggak paham. Artis berkorban, apa diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas uang dia bisa jadi uangnya bercampur. Mal al-mukhtalif. Ya. Kita nggak bisa memvonis uang dia murni dari dangdut. Ya. Begitu pula kadang ada orang kerja di tempat riba. Ya, kadang uang dia bercampur.
Kita apa? Hukum asalnya kita kepada manusia saudara kita husnudzon, berbaik sangka. Kita nggak bisa tolak itu orang kerja di bank, saya nggak mau menerima sembelihan dia. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena asal hukumnya husnudzon. Kenapa? Bisa jadi pekerjaan dia bukan hanya itu saja, tapi ada pekerjaan lain, tapi bercampur. Kecuali kalau ainul riba, betul-betul dia 100% riba, itu lain cerita. 100% ini uang dari uang haram dia, nah kita nggak mau makan. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad paling menjaga dari makanan mereka. Tapi sekali lagi dengan apa husnudzon kita harus husnudzon apa? Bahwasanya itu termasuk malul mukhtalif, uang yang bercampur. Nggak murni dari itu, dan kita nggak diperintah Allah untuk mengungkit-ungkit apakah itu uang 100% uang haram. Kita nggak diperintah Allah, husnudzon aja. Nah, seorang ibu sudah menasihati anak remaja untuk menjalankan sholat tapi tidak mau terus. Apa ibu itu berdosa? Enggak, ibu insya Allah enggak berdosa. Ibu sudah menjalankan tugas ibu. Sisa tugas ibu, doakan dia. Ibu sudah nasihatin dia, ibu sudah cari teman yang soleh, ibu sudah nasihatin dia dengan kirim WA, kajian-kajian tentang bahayanya meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Sisa yang paling ampuh bagi senjata ibu adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah dapati seorang pasien ini masya Allah ya mabuk, ya nggak pernah sholat, sampai kalau mainnya ke gereja sengaja. Main ke gereja hanya untuk guyon, ingin lihat jamaah di gereja seperti apa. Ya, betul-betul jauh dari Islam. Si ibu ketika mendapati anaknya sudah pulang, selalu si ibu berdoa, dekati si anak di telinganya sambil anaknya diruqyah anaknya. Subhanallah, dengan izin Allah anaknya sadar. Karena apa? Yang membuat lezat dia berbuat maksiat jauh dari ketaatan apa? Setan. Ruqyah dia, ruqyah anak ibu. Doakan dia. Subhanallah, dia akhirnya dapat hidayah. Dan jangan apa? Jangan putus asa dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatasi vertigo atau susah tidur? Biasanya vertigo adalah karena uap di kepala. Uap di kepala adalah karena makanan yang kita makan. Ya, makannya sembarangan. Enggak perhatikan pola makan. Kalau makan apa? Justru kakek pola ketika makan. Kebanyakan gaya ketika makan, nggak peduli dengan pola makan. Akhirnya apa? Kombinasi makanan panas lembab ketemu panas lembab menimbulkan gas. Gas ini diserap melalui pembuluh darah yang ada di usus, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh sampai ke kepala. Ya, nah cara menghilangkannya apa? Perbaiki pola makan Anda, itu yang pertama. Yang kedua apa? Hilangkan uap yang sudah di kepala. Pakai cara apa? Bisa dibekam, bisa difasdu, bisa donor darah, bisa pakai herbal untuk mengusir uap di kepala, bisa menggunakan kustul hindi untuk menghilangkan uap yang ada di kepala. Ya, tuh. Nah, kemudian apa? Susah tidur ini biasanya juga karenanya apa? Darah terlalu kental. Ya, efek dari DD dimer terlalu tinggi sehingga sulit tidur. Anda setelah donor darah, fasdu atau bekam akan terasa lebih nyaman. Apa obat asam urat? Obat asam urat, ya asam urat ini condong ke sifat panas. Berarti obatnya apa? Cari yang dingin-dingin. Pantangannya apa? Pantangannya yang panas-panas juga. Makanya ketika kena asam urat, jangan banyak yang panas-panas. Seperti nasi dikurangin, kacang-kacangan dikurangin, sayuran warnanya hijau gelap dikurangin, kangkung, bayam dikurangin, ya, terong dikurangin, kemudian yang buah-buah sifat panas seperti durian, nangka juga dikurangin, ya. Kemudian konsumsi yang dingin-dingin seperti apa? Pakai daun salam, daun sirsak 1 genggam direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 2 gelas, minum segelas pagi, segelas sore. Kemudian kalau pagi nggak usah makan nasi, cukup buah-buahan, kurma sama semangka, kurma sama timun. Ketika lapar lagi, ya ketika awal perut kosong yang bagusnya manis-manis. Ketika sudah agak siang baru konsumsi buah sirsak. Buah sirsak sangat cepat untuk meluluh lantakkan asam urat. Saya dikirim teh daun kelor, hanya saya tidak tahu manfaatnya dan bolehkah semua orang meminumnya? Bolehkah kalau ada penyakit lain? Yang jelas kita harus tahu sifat teh daun kelor. Sifatnya apa?
baru untuk penyakit apa ya. Misalkan dia sifat dingin berarti cocok untuk panas. Kalau dia panas berarti cocok untuk yang dingin. Wallahu terkait zakat mal kita yang berupa emas, manakah yang dipakai harga jual atau harga beli saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang zahir sebagai pendapat syekh kami, guru kami, harga yang saat ini yang dipakai. Harga saat ini yang dipakai. Benarkah ada hadis Nabi SAW yang menyatakan jika di antara sholat wajib yang 5 waktu itu, sholat asar yang lebih utama? Jika ada, bagaimana menjelaskan kepada anak supaya tidak menyepelekan sholat yang lain atau supaya anak tidak mensalah artikannya. Alhasil sampaikan kepada mereka ya, afdhalus shalah as-shalah fi awal waqtiha. Sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktunya. Biar tidak membiasakan mengakhirkan sholat. Allah telah berfirman, wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kata Ibnu Abbas, termasuk ulama dari kalangan sahabat yang ahli tafsir, dia mengatakan yaitu apa? Celakalah orang yang sholat, maksudnya apa? Celakalah orang yang sholat yang mengakhirkan dari waktunya. Makanya biasakan sholat di awal waktu, jangan mengakhirkan sholat. Kecuali sholat duhur. Sholat duhur sunnahnya diakhirin ya, ketika adzan dan iqamah sebenarnya dikasih jarak yang sangat jauh biar kita jamaah yang mau sholat duhur gak kepanasan ya, gak terlalu panas. Nah, adapun sholat seperti sholat maghrib waktunya mepet ya, waktu yang mepet ini tentunya apa? Tentunya harus lebih perhatian di awal waktunya. Dan sebaik-baik sholat tadi apa? Di awal waktunya, jangan biasa remehkan. Juga ajarkan kepada dia untuk apa? Ketika adzan berkumandang sudah siap-siap. Kalau bisa sebelum adzan berkumandang sudah siap. Setelah adzan berkumandang sholat sunnah di rumah, sholat rawatib. Ya, afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat fardu ya. Artinya apa? Sholat rawatib itu sebaik-baik di rumahnya. Jadi setelah adzan dia sholat rawatib di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke masjid untuk apa? Menegakkan sholat waktu untuk mendapati takbiratul ihram ya. Dan jelaskan kepada dia bahwasanya keutamaan mendapatkan takbiratul ihram dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini, yaitu apa? Dibebaskan dari neraka dan juga dibebaskan dari sifat kemunafikan. Kalau dia mendapati selama 40, ada yang berpendapat 40 sini adalah 40 hari, dia selalu mendapati takbiratul ihram. Nah, bagaimana cara mengatasi? Yang kemudian terkait sholat tadi, hendaknya bapaknya mencontohkan. Jangan sampai anaknya disuruh berangkat sholat, tapi bapaknya selalu menjadi apa? Masbuk. Ya. Bagaimana cara mengatasi anak remaja yang sering merasa ketakutan? Plus minus sudah seminggu, apakah perlu diruqyah? Iya, perlu diruqyah. Nah, Anda lihat, perhatikan. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah mengalami bipolar, paranoid, OCD, ya, atau gangguan jiwa macam-macam lah ya. Semua itu ternyata apa? Istilah yang canggih-canggih ini, istilah yang keren-keren dari ilmu kedokteran jiwa ini, ternyata penyebabnya satu, apa? Jin masuk dalam tubuh manusia. Seperti kita dapati berapa banyak anak, berapa banyak orang ya wudu diulang-ulang, takbir diulang-ulang. Ya, imam sudah rakaat terakhir dia masih sibuk takbir. Nah, subhanallah wudu sampai 20 kali. Nah, wah ini semua sebenarnya walaupun masalah bahasa Inggris di sisi mereka, sebenarnya ini adalah termasuk was-was dan dari gangguan syaitan. Ya, apalagi gangguan bipolar, sering kami dapati bipolar pada kaum wanita. Kenapa? Wanita sering haid dan nifas. Ya, wanita juga demikian, mereka sering di rumah. Nah, wanita juga sebagian mereka disebutkan Nabi apa? Asalnya apa? Naqas aql wad din, agama dan akalnya kurang. Nah, tapi apa? Ini mayoritas. Tapi ada sebagian wanita yang akal dan agamanya lebih baik daripada kaum laki-laki.
Subhanallah, dan mereka lah yang lebih banyak diserang oleh kaum jin. Ya, maka ibu-ibu koreksi kalau ada ibu-ibu yang gampang marah sama suami. Ya, gampang ngomelin suami, ya, gampang baper, ya, gampang, alhasil ingat ini bermula dari gangguan jin. Ya, dendam sama suami, hati-hati. Koreksi diri Anda. Anda mungkin perlu diruqyah. Lakukan ruqyah mandiri, zikir pagi petang, jangan sampai lubang-lubang. Subhanallah, ada di antara ibu-ibu, mereka nggak bisa mengendalikan amarah mereka. Ada di antara ibu-ibu yang subhanallah gampang sekali marah dengan suami. Ya, suami datang baru pulang udah dimarahin. Nah, ternyata sebabnya apa? Punya dendam. Ada yang ngambek, ya, nggak segera diobatin ngambeknya. Kemudian suka ngelamun, nggak segera diobatin. Sedih, nggak move on dari sedihnya. Ya, sombong dengan suami, nggak segera move on dari sombong, tetap dipelihara. Oh, ini hati-hati, saat itu celah masuknya setan ke dalam diri mereka. Kenapa? Saat itu mereka mendapati hati wanita ini sudah terbuka lebar, pintu bentengnya sudah bisa dimasukin oleh syaitan untuk mereka menyerang hati mereka dan menguasai diri mereka. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada salahnya, jika ada benarnya dari Allah semata. Semoga Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang ahli tauhid, meninggal dalam keadaan tauhid. Semoga Allah istiqamahkan kita di atas ibadah, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.